datang di video kami. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa. Perkenalkan, nama saya Eka Fumianti. Saya Tiara Dwi Cahyani Wulandari. Saya Alfizara Mahira. Saya Lutfia Aulinur Ahmad. Video yang akan kami buat ini merupakan bagian dari tugas kelompok untuk memenuhi nilai dalam ujian akhir semester mata kuliah komunikasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak RT Dr. Anda Haji Supardio MPD. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan menggunakan model alur Tirta yang terdiri dari yang pertama adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tema coaching yang akan kami angkat adalah berbagai permasalahan yang ada di lingkup sekolah dasar. Melalui praktek coaching ini, kami berupaya membantu guru sebagai coaching untuk menemukan solusi secara mandiri atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Selamat menyaksikan proses coaching kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelajahi berbagai tantangan umum yang sering dihadapi di lingkungan sekolah dasar. Kami tidak hanya fokus pada masalahnya saja, tetapi juga fokus pada bagaimana pendekatan coaching dapat menjadi solusi efektif. Kami telah mengidentifikasi 4 tema yang akan menjadi fokus utama dalam praktik coaching kali ini menggunakan alur Tirta. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa di sekolah dasar. Kemudian, kesulitan guru dalam menangani kelas yang heterogen. Yang ketiga, mengatasi kejenuhan belajar siswa kelas 3 di sekolah dasar. Yang terakhir, menangani kasus bullying di sekolah dasar. Melalui praktik coaching ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi dan wawasan praktis bagi Bapak Ibu guru sekalian. Mari kita saksikan bagaimana praktik coaching ini dapat menciptakan perubahan positif tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi para pendidik di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fumianti. Di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizara Mahira. Pada video kali ini saya akan berperan sebagai coach. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan coaching menggunakan alur Tirta dengan tema kesulitan guru dalam mengelola kelas yang heterogen atau perbedaan karakter dan kebutuhan siswa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Guru. Terima kasih sudah bersedia hadir di sesi ini. Waalaikumsalam. Sama-sama nak, saya juga senang bisa berdiskusi tentang tantangan di sekolah. Saya senang mendengarnya. Dari percakapan sebelumnya, Ibu menyampaikan bahwa Ibu mengalami tantangan dalam mengelola kelas yang cukup beragam dari segi karakter dan kebutuhan siswa. Boleh Ibu jelaskan lebih lanjut apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Jadi gimana, saya ingin belajar bagaimana cara mengelola kelas yang siswanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ada yang aktif, ada juga yang diam, lalu ada juga yang cenderung mengganggu saat belajar. Saya merasa belum bisa mengkondisikan semua karakter yang ada di kelas saya dengan tepat. Jadi tujuan Ibu adalah menemukan strategi pengelolaan kelas yang dapat mengakomodasi karakter siswa yang beragam agar proses belajar bisa lebih kondusif ya. Iya, betul Bu, supaya kelas saya lebih terasa tertib dan semua siswa merasa diperhatikan. Baik Bu, menurut Ibu, apa yang selama ini menjadi penyebab utama sulitnya mengelola kelas tersebut? Menurut saya, pertama-tama karena saya biasanya menggunakan satu pendekatan yaitu untuk semua siswa. Misalnya nih, saya memberi instruksi secara umum. Nah, padahal ada anak yang perlu pendekatan lebih personal. Kedua, saya belum konsisten menggunakan aturan kelas secara tegas. Apakah Ibu sudah mencoba pendekatan diferensiasi perilaku atau strategi manajemen kelas tertentu? Belum sih secara khusus. Saya biasanya hanya menegur dan memberi tugas tambahan jika ada tersebut, tetapi tidak punya sistem yang terstruktur. Menurut Ibu, bagaimana respons siswa terhadap pendekatan tersebut? Ada juga sih yang patuh, tapi ada juga yang tetap mengganggu. Saya rasa pendekatan saya itu efektif. Bagaimana kalau kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas bersama siswa? Misalnya, aturan sederhana yang disepakati bersama dan ada sistem penghargaan. Apakah Ibu pernah mencobanya? Sejauh ini saya belum mencoba sih, tetapi saya tertarik. Mungkin siswa akan merasa lebih bertanggung jawab kalau mereka terlibat dalam membuat aturannya. Kita bisa mulai dari membuat kontrak kelas minggu depan. Siswa diajak membuat 3-5 aturan bersama. Lalu Ibu bisa mencoba memberikan bintang penghargaan setiap kali siswa memenuhi aturan. Cocok tidak Ibu? Wah, menarik sih saya bisa siapkan poster kontrak kelas dan stikernya sebagai bentuk reward.
Kapan Ibu akan memulai penerapan ini? Saya bisa mulai hari Senin minggu depan, Bu, enak. Setelah diterapkan, bagaimana Ibu akan memantau efektivitas strategi ini? Jadi saya akan mulai mengamati perubahan perilaku siswa, mencatat siapa saja yang mendapat bintang dan apakah suasana kelasnya lebih tenang. Saya juga akan menanyakan pendapat mereka secara informal. Apakah ada pihak lain yang bisa mendukung implementasi strategi ini? Mungkin ada dari guru kelas lain agar bisa saling memberi masukan. Saya juga ingin meminta dukungan dari kepala sekolah untuk menunjukkan beberapa bahan untuk reportnya. Bagus Bu, apa komitmen pribadi Ibu untuk menjaga konsistensi penerapan strategi ini? Saya berkomitmen untuk menjalankan kontrak kelas dengan adil, konsisten, dan menghargai setiap kemajuan siswa sekecil apapun. Luar biasa ya Bu, semoga strategi ini membawa suasana kelas yang lebih positif dan kondusif. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya hari ini. Sama-sama, saya senang mendapat arahan yang konkret. Saya akan coba melanjutkan. Terima kasih. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Nur Akmal. Saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Cendeni Wulandari. Di sini saya akan berperan sebagai coaching. Di sini kami akan melakukan praktik coaching dengan tema rendahnya minat belajar siswa. Selamat siang Bu Guru, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada kali ini. Sama-sama, Nak. Saya juga ingin sekali mencari solusi tentang masalah yang saat ini saya sedang hadapi. Baik Bu, dari percakapan kita sebelumnya, saya memahami bahwa Ibu memiliki kekhawatiran terkait dengan minat belajar siswa yang cenderung rendah karena merasa pembelajaran di kelas Ibu monoton. Apa yang ingin dicapai dari sesi coaching ini terkait hal tersebut dan apa tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Saya ingin sekali menemukan cara atau strategi baru yang bisa membuat pembelajaran di kelas saya itu lebih menarik dan juga anak-anak tidak bosan sehingga minat belajar siswa itu bisa meningkat. Saya juga ingin mereka kembali antusias dan aktif dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu. Jadi tujuan Ibu adalah menemukan strategi pelajaran yang menyenangkan dan yang menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas dan membuat mereka lebih antusias. Kira-kira seperti apa gambaran kelas yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini dan apa indikator keberhasilan yang bisa kita raih sama-sama? Saya membayangkan kelas yang penuh dengan interaksi, siswa dan siswinya itu berdiskusi, bertanya, dan juga mereka terlibat aktif dalam kegiatan. Mereka itu tidak hanya duduk untuk mendengarkan saya menjelaskan saja, tetapi saya juga ingin melihat mereka bersemangat saat saya masuk kelas dan juga nggak lesu, terus nggak mengantuk. Mereka juga selain itu mungkin dampak positif yang lainnya hasil belajar mereka dapat meningkat. Oke, baik. Gambaran yang menarik sekali. Sekarang mari kita coba identifikasi lebih dalam. Menurut pengamatan dari Ibu, apa saja yang menyebabkan siswa merasa pelajaran tersebut merasa monoton dan membosankan dan selama itu? Saya rasa sih metode mengajar saya mungkin kurang bervariasi ya, Nak. Contohnya saya itu biasanya di kelas cenderung menggunakan metode ceramah saja. Jadi anak hanya mendengarkan saya dalam menjelaskan pembelajaran, kemudian saya memberikan tugas pada anak. Kemudian juga media pembelajaran yang saya gunakan itu hanya terbatas, tidak variatif, hanya ada buku teks dan papan tulis saja. Mungkin saya juga kurang mengeksplorasi tentang metode-metode yang lebih variatif. Nah, menurut Ibu, apalagi yang menjadi penghalang bagi Ibu untuk bagi siswa agar siswa tersebut lebih antusias dalam pembelajaran? Mungkin saya itu kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka itu berpendapat atau melakukan kegiatan secara langsung. Kadang saya itu terburu-buru karena saya harus mengejar target kurikulum, kemudian saya juga harus berfokus pada penyelesaian materi daripada menciptakan pengalaman mereka dengan belajar. Seperti itu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tersebut ada beberapa poin penting karena dari kurangnya variasi metode mengajar, keterbatasan media pembelajaran, dan kurang kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Jika Ibu diminta untuk pilih satu area yang paling mendesak untuk segera diatasi, area manakah yang Ibu pilih? Saya rasa sih yang paling mendesak saat ini itu adalah dari metode mengajar saya. Jadi saya rasa jika metode belajar saya itu lebih variasi, mungkin anak-anak di kelas itu akan lebih berpartisipasi secara aktif juga, sehingga media pembelajaran pun nanti bisa disesuaikan. Fokus kita sekarang adalah variasi metode mengajar. Apa saja ide yang akan atau sudah terlintas di benak Ibu saat ini untuk membuat metode mengajar lebih bervariasi agar siswa di kelas tidak merasa bosan? Saya itu pernah berpikir untuk mencoba pembelajaran yang berbasis proyek. Selain itu juga saya ingin menggunakan permainan edukatif. Saya juga ingin mencoba metode diskusi kelompok dan juga presentasi sederhana oleh siswa. Tapi saya itu sekarang masih bingung nih harus mulai itu dari mana. Dari ide yang tadi Ibu sudah sebutkan itu sudah sangat bagus untuk idenya.
dari ide tersebut mana yang paling memungkinkan ibu untuk menerapkan dalam waktu dekat dalam 1 atau 2 minggu ini di kelas? Mungkin saya ingin terlebih dahulu memulai dengan diskusi kecil saja, kemudian juga saya ingin menggunakan permainan edukatif sehingga karena kalau yang lain kan harus membutuhkan persiapan yang lebih banyak ya nak. Tapi mungkin kalau diskusi kecil dan juga permainan edukatif itu bisa langsung saya buat. Oke, luar biasa sekali Bu. Untuk saat ini mari kita fokus kepada diskusi kelompok dan permainan edukatif. Untuk diskusi kelompok ini, materi pelajaran apa yang akan Ibu ambil dan cocok untuk diterapkan dengan metode ini dalam waktu dekat-dekat ini? Mungkin kalau untuk diskusi kecil saya akan mencoba pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ya nak. Di situ nanti saya akan menyuruh anak-anak itu untuk mendiskusikan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka bisa berdiskusi secara kecil dan mereka bisa menemukan apa aja sih sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila. Bagus sekali Bu. Dan untuk permainan edukatif ini, permainan seperti apa yang akan Ibu mainkan di dalam di depan anak-anak? Saya ingin mencoba mereka itu untuk menebak kata atau menebak gambar dalam pelajaran IPAS tentang bagian-bagian tubuh-tubuhan. Saya rasa ini akan membuat mereka itu lebih bersemangat daripada mereka hanya menghafalkan tentang bagian-bagian tubuhan gitu. Nah, itu sudah masuk dalam kehidupan hidup ya Bu. Untuk implementasi diskusi kelompok dan permainan edukatif ini, apa saja langkah-langkah yang akan Ibu capai dan Ibu ambil dan kapan Ibu akan memulai mencoba di kelas? Saya akan mencoba mulai minggu depan sepertinya. Dari diskusi kelompok saya akan menyiapkan terlebih dahulu LKPD-nya untuk mereka bisa berdiskusi secara sederhana dan juga kemudian untuk permainan edukatif kemungkinan saya akan mencari dulu contoh-contoh dari tebak gambar itu seperti apa supaya bisa disesuaikan dan kemudian saya akan menyiapkan. Bagus sekali Bu, langkah-langkahnya sudah jelas dan terstruktur. Setelah itu Ibu akan mencoba kedua metode ini. Bagaimana cara Ibu akan memantau atau mengukur keberhasilan dari metode ini? Dan apa indikator yang akan Ibu perhatikan untuk mengetahui apakah minat baca siswa tersebut meningkat? Saya akan mengamati langsung interaksi siswa di kelas itu, apakah mereka akan lebih aktif dalam bertanya, serta berdiskusi, apakah senyuman atau tawa mereka belajar itu akan timbul dari kegiatan ini, dan juga saya akan memperhatikan partisipasi mereka dalam menyelesaikan tugas, apakah mereka akan lebih antusias atau tidak. Jadi saya juga akan memberikan sebuah kuesioner untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka setelah melakukan pembicaraan diskusi dan Itu adalah cara yang baik untuk memantau kemajuan di kelas ya Bu. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan untuk mendukung rencana aksi ini Bu? Apakah ada rekan guru atau kepala sekolah yang akan bisa Ibu ajak berdiskusi? mungkin terlebih dahulu saya akan berdiskusi dengan rekan guru yang mungkin sudah lebih berpengalaman daripada saya. Kemudian juga saya akan meminta masukan dari kepala sekolah tentang sumber daya atau fasilitas untuk media pembelajaran tersebut. Sangat baik Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik atau tidak? Komitmen saya itu adalah mencoba hal yang baru dan tidak pernah takut gagal ya. Nah, dan saya juga ingin terus untuk berinovasi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Serta saya juga akan mencatat setiap keberhasilan serta kegagalan yang saya temui. Luar biasa sekali Bu. Saya melihat semangat yang tinggi dari Ibu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Ada latihan yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita akhiri sesi ini. Sepertinya untuk kali ini sudah cukup ya Mas. Saya juga sudah lumayan terbuka pikiran saya dan juga sudah mulai memiliki arah. Terima kasih banyak atas bimbingannya ya, kamu. Sama-sama Ibu. Saya senang bisa membantu. Sampai bertemu kembali di sesi coaching berikutnya ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Cahyati Wulandari. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Eka Pumiati. Di sini saya berperan sebagai coach. Di sini kami akan melakukan praktek coaching dengan tema mengatasi kejenuhan belajar siswa kelas 3 SD. Selamat pagi Bu Eka, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Sama-sama Nak, saya juga senang berdiskusi dalam mencari solusi permasalahan ini. Baik Ibu, jadi dari obrolan singkat kita kemarin, Ibu ingin membicarakan tentang kejenuhan belajar siswa di kelas 3 ya? Bisakah Ibu ceritakan terlebih dahulu apa yang Ibu harapkan dari sesi coaching kita kali ini dan apa sih tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Betul sekali, akhir-akhir ini saya perhatikan anak-anak kelas 3 terlihat kurang semangat, bahkan beberapa di antaranya sering melamun atau tidak fokus saat pembelajaran. Mereka seperti cepat bosan. Saya ingin sekali menemukan cara-cara baru agar anak-anak kembali antusias dan tidak cepat jenuh dalam belajar, terutama di mata pelajaran tematik yang durasinya cukup panjang. Saya ingin mereka kembali cerita, aktif, dan ceria di kelas. Baik Ibu, jadi tujuan Ibu itu adalah untuk menemukan cara yang efektif ya Bu
untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar dan mengembalikan antusiasi mereka serta keaktifan mereka di kelas, khususnya pada pelajaran tematik ya Bu. Jika kita bisa ukur dari skala 1 sampai 10, di mana 10 artinya siswa sangat antusias dan tidak jenuh, saat ini Ibu melihat tingkat kejenuhan mereka itu berada di angka berapa dan angka berapa yang Ibu harapkan setelah sesi ini selesai? Saya rasa ini mereka ada di angka 5 atau 4. Nah, saya ingin sekali mereka bisa mencapai angka 8, di mana mereka terlihat benar-benar menikmati setiap proses pembelajaran. Wah, angka 8 itu adalah target yang sudah bagus ya Bu Eka. Sekarang mari kita identifikasi dulu lebih dalam tentang pengamatan Ibu. Kira-kira apa saja tanda-tanda spesifik yang menunjukkan anak-anak itu mulai jenuh dan kira-kira menurut Ibu apa penyebab kejenuhan mereka? Tanda-tandanya jelas sekali, Nak. Anak-anak jadi lebih sering menguap, ada yang coret-coret buku, atau malah ngobrol sendiri tentang di luar pembelajaran. Ketika saya beri tugas individu, mereka terlihat malas-malasan mengerjakannya. Penyebabnya saya rasa karena metode pembelajaran saya yang mungkin terlalu monoton. Saya masih sering menggunakan metode ceramah, kemudian mengerjakan PKS. Mungkin ini kurang cocok untuk anak SD yang memang butuh banyak gerak dan interaksi. Apalagi pelajaran tematik itu kan banyak materinya ya, jadi terasa padat. Jadi Ibu, pengamatan Ibu ini sangat sesuai ya dengan kehidupan anak-anak. Jadi Ibu itu melihat bahwa metode yang monoton dan padatnya materi tematik itu menjadi penyebab utamanya. Dari semua poin ini, jika Ibu mengubah satu hal yang penting, mungkin Ibu itu akan mengubah apa serta yang memberikan dampak besar itu apa sih Bu? Saya rasa mengubah metode pembelajaran agar lebih variatif dan interaktif itu yang paling penting. Kalau metode saya lebih menarik, mungkin anak-anak pasti tidak akan cepat bosan, lebih aktif. Baik, saya sangat sependapat sekali dengan Ibu. Jika berhasil membuat metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif, bagaimana kira-kira dampaknya terhadap suasana kelas dan perilaku siswa? Apa yang akan Ibu lihat atau dengar dari mereka? Saya membayangkan mereka akan lebih bersemangat, akan ada lebih banyak tangan yang acungkan jari untuk menjawab atau bertanya. Mereka akan tertawa, bergerak, dan suasana jelas jadi lebih hidup. Saya ingin melihat mereka pulang dengan wajah ceria, bukan lemas karena bosan. Gambaran yang indah sekali ya Bu. Saya juga sangat membayangkan hal tersebut. Nah sekarang mari kita susun terlebih dahulu rencananya, kira-kira apa saja ide-ide konkret yang terpikir oleh Ibu untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan menarik sehingga anak itu tidak mudah bosan. Saya sudah memikirkan beberapa, Nak. Pertama, saya ingin mencoba metode storytelling atau bercerita di awal pembelajaran untuk menarik perhatian mereka, terutama saat menggunakan topik baru. Kedua, saya akan lebih sering menggunakan permainan edukasi yang relevan dengan materi, misalnya tebak kata atau tebak gambar. Ketiga, saya juga akan mengintegrasikan gerak dan lagu yang berkaitan dengan materi. Jadi mereka tidak hanya untuk diam. Keempat, saya akan mencoba membuat proyek-proyek kecil yang melibatkan kerjasama, seperti membuat poster tentang kebersihan atau membuat model sederhana dari bahan daur ulang. Dan yang terakhir, saya akan lebih banyak menggunakan metode visual yang menarik seperti video pendek atau gambar-gambar berwarna. Wah, sangat menarik sekali ya Ibu ide-ide Ibu dan juga sangat sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar. Dari semua ide tersebut, mana ide yang menurut Ibu itu paling mungkin bisa kita gunakan dalam waktu dekat dan apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Saya rasa yang paling dimulai dalam waktu dekat adalah mengintegrasikan gerak dan lagu serta menggunakan media visual yang menarik. Langkah pertamanya, saya akan mencari beberapa lagu anak-anak yang bisa diadaptasikan untuk materi tematik minggu depan, dan juga mencari video, edukasi atau gambar-gambar berwarna yang relevan. Saya akan coba di hari Senin depan. Wah, hebat sekali ya Ibu. Sepertinya Ibu akan mulai mencari lagu, video, dan gambar-gambar tersebut itu kira-kira Ibu akan mencarinya itu kapan? Saya akan mulai mencari sore ini setelah jam pulang sekolah, Nak. Saya akan alokasikan waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Wah, hebat sekali nih Bu Eka ya, sangat luar biasa. Jadi komitmen Ibu itu adalah mulai mencari lagu, video, dan gambar-gambar di sore hari ini ya? Iya, Ibu. Nah, kemudian bagaimana Ibu itu akan memastikan bahwa rencana ini itu bisa berjalan dengan baik dan juga Ibu tetap termotivasi untuk menjalankan ide-ide yang kreatif Ibu? Saya akan membuat daftar materi tematik untuk minggu depan, lalu mencari media dan lagu yang sesuai topik. Saya juga akan menempelkan pengingat di meja saya agar tidak lupa menggunakan metode baru ini.
Setelah pembelajaran, saya akan mengamati reaksi anak-anak dan mencatat perubahan yang terjadi. Saya juga akan meminta mereka untuk memberikan jempol atau senyum jika mereka sudah suka metode baru ini. Wah, itu sangat cara yang bagus ya Bu untuk mendapatkan umpan balik langsung dari siswa. Kemudian Ibu itu adakah dukungan yang Ibu butuhkan dari saya atau mungkin dari rekan-rekan guru Ibu untuk menjalankan rencana ini? Untuk saat ini, saya rasa cukup dengan dorongan dan ide-ide yang sudah saya dapatkan dari sesi coaching ini ya nak. Mungkin nanti jika saya butuh referensi lagu atau video, saya akan bertanya pada guru kelas bawah lainnya. Terima kasih banyak ya nak. Terima kasih Ibu, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Saya sangat memastikan cerita keberhasilan Ibu dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi coaching kali ini. Jujur saya merasa sangat bersemangat dan optimis nah. Kepala saya yang tadinya pusing, buntu, sekarang penuh dengan ide-ide baru. Saya jadi tidak sabar untuk mencoba ini di kelas. Terima kasih banyak atas waktunya ya nak. Syukurlah kalau begitu. Ibu ingat bahwa perubahan kecil itu bisa memberikan dampak yang sangat besar. Kita bisa jadwalkan sesi tindak lanjut dalam 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan dan kendala yang mungkin Ibu nanti dapatkan. Bagaimana menurut Ibu? Tentu saja nak, saya sangat setuju. Terima kasih banyak ya. Baik Ibu, sama-sama. Sampai jumpa di sesi coaching minggu depan. Baik, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Fadila, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Akmal. Di sini saya berperan sebagai coaching. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan coaching dalam penggunaan alur kita dengan tema menangani kasus bullying di sekolah dasar. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Selamat pagi nak, alhamdulillah kabar baik. Tapi jujur saya merasa agak sedikit cemas. Cemas bagaimana ya Bu? Boleh saya tahu? Saya merasa kesulitan sekali menghadapi kasus bullying yang terjadi di kelas saya. Ada beberapa siswa yang sering mengganggu teman-temannya, bahkan ada yang sampai menangis. Saya sudah coba beberapa cara, tapi rasanya belum efektif. Oh ya, saya paham. Jadi tujuan utama kita adalah mencari strategi yang lebih efektif dan tepat untuk mengatasi perilaku bullying yang dilakukan oleh kelompok siswa di kelas Ibu. Apakah Ibu ada tanda spesifik yang Ibu harapkan dalam pendekatan baru ini, misalnya ingin melihat penurunan kejadian bullying tersebut lainnya, atau ingin bagaimana perubahan perilaku pelaku dari korban? Saya ingin melihat bullying itu benar-benar berhenti nak. Setidaknya dalam 2 minggu depan tidak ada lagi laporan atau kejadian bullying di kelas saya. Dan saya ingin korban merasa lebih aman dan merasa nyaman di kelas, sementara pelaku bisa mengubah perilakunya menjadi lebih positif dan baik. Baik, jadi target kita saat ini jelas ya Bu, ingin menghentikan kejadian bullying dalam 2 minggu, membuat korban merasa lebih aman dan mengubah perilaku pelaku menjadi lebih positif. Ini tujuan yang sangat terstruktur. Lalu sekarang, mari kita gali lagi lebih dalam. Menurut pengamatan Ibu, apa saja yang menyebabkan bullying itu terjadi? Lalu apa saja pemicu atau faktor yang membuat kejadian ini terus berulang? Kalau saya perhatikan ada beberapa hal ya nak. Pertama, bullying itu sering terjadi saat jam istirahat atau ketika saya tidak berada di dalam kelas. Kedua, sepertinya saat ada siswa yang dominan menjadi leader atau provokator dan teman-teman lain tuh jadi ikut-ikutan. Ketiga, korban seringkali tidak berani melapor atau melawan, jadi para pelaku merasa punya power atau kekuasaan untuk membuli anak ini. Jadi ada 3 poin utama ya Bu. Kejadian di luar pengawasan langsung, adanya provokator dan ketidakberanian korban. Dari ketiga hal ini, mana yang paling besar dampaknya terhadap keberlanjutan bullying? Saya rasa keberadaan provokator ini dan siswa yang ikut-ikutan ini yang paling dominan. Nah, mereka menciptakan atmosfer di mana bullying ini dianggap biasa atau keren di mata anak lain. Itu poin. Misalkan Ibu menceritakan kembali lebih detail bagaimana dinamika kelompok provokator mempengaruhi kejadian bullying, apa yang mereka lakukan dan bagaimana reaksi siswa lainnya. Biasanya itu kalau bullying ini dimulainya dengan ejekan verbal atau mengejek fisik. Jika tidak ada yang menghentikan, mereka akan mulai mendorong atau menyembunyikan barang temannya, atau bahkan memunculkan teman yang lain. Siswa lain yang tadinya tidak terlibat kadang ikut tertawa atau tidak berani membela karena takut menjadi target selanjutnya. Para korban seringkali hanya diam atau menangis. Saya mengerti, jadi intinya adalah pengaruh negatif dari kelompok provokator yang menciptakan lingkungan tidak baik bagi korban, gitu ya Bu. Nah, dan kurangnya keberanian dari siswa lain untuk membela. Apa yang Ibu rasakan saat melihat kejadian ini terjadi? Saya merasa sangat sedih dan tidak berdaya nak. Saya ingin sekali membantu korban, tapi kadang saya bingung harus mulai dari mana. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya sudah berbagi. Sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi akar permasalahan dan dinamika. Berdasarkan identifikasi ini, apa saja ide atau langkah konkret yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku bullying, terutama terkait dengan keberadaan provokator dan ketidakberanian siswa?
Saya sering berpikir beberapa hal. Nah, yang pertama saya bisa mencoba melakukan pendekatan individual dengan siswa yang menjadi provokator ini, mencari tahu alasan dibalik perilaku mereka dan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari bullying. Kedua, saya bisa membuat program sosialisasi anti bullying di kelas secara lebih intensif dan lebih sering, melibatkan semua siswa untuk memahami bahwa bullying itu salah dan tidak membenarkan perbuatan mereka dan pentingnya saling menghargai. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali. Apa ada lagi, Bu? Mungkin juga saya bisa mencoba untuk membentuk perubahan dari siswa-siswa yang punya pengaruh positif, melatih mereka untuk menjadi pembela bagi korban dan melaporkan kejadian bullying kepada saya. Dan yang terakhir, saya akan membuat aturan keras yang lebih jelas dan konsekuensi yang tegas terhadap bullying, serta mengawasi area-area rawan bullying saat jam-jam istirahat. Setelah menjelaskan beberapa ide-ide tadi, menurut Ibu ide mana yang paling realistis dan bisa langsung Ibu terapkan dalam 1 minggu? Saya rasa paling realistis dan berdampak langsung adalah pendekatan individual dengan provokator tadi, dan membuat aturan kelas yang jelas disertai konsekuensinya yang tegas. Itu bisa saya mulai langsung besok. Untuk program sosialisasi dan perubahannya, saya butuh waktu lebih untuk mengerjakannya. Baik, jadi prioritas pertama kita yaitu pendekatan individual dengan provokator dan membuat aturan kelas yang jelas disertai konsekuensinya ya Bu. Ibu menjelaskan lagi lebih detail bagaimana Ibu akan menerapkan hal ini. Misalnya, apa yang akan Ibu bahas dengan provokator dan aturan kelas seperti apa yang akan Ibu buat. Untuk pendekatan secara individual, saya akan mengajak siswa tersebut yang tadi provokator berbicara di luar jam pelajaran, menanyakan bagaimana perasaannya dan apa yang membuatnya melakukan bullying ini, dan menjelaskan bagaimana tindakannya mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Saya akan menekankan bahwa saya percaya dia punya potensi untuk berbuat baik. Untuk aturan kelas, saya akan buat melibatkan semua siswa dalam perbuatannya agar mereka merasa memiliki aturannya akan spesifik, misalnya tidak boleh mengejek atau memukul teman, saling menghormati teman, dan konsekuensinya akan jelas seperti meminta maaf di depan kelas, tidak boleh ikut bermain selama 15 menit, atau bahkan dilaporkan ke guru BK atau orang tua jika terulang lagi kejadian bullying ini. Itu rencana yang bagus ya Bu, sangat spesifik dan terstruktur, sangat luar biasa. Apakah Ibu merasa yakin bisa berkomitmen dalam rencana ini? Saya yakin sekali. Nah, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda agar situasinya menjadi lebih baik. Baik Bu, bagus sekali. Sekarang kita sudah sampai pada bagian akhir ya Bu, yaitu bertanggung jawab. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan rencana ini akan berjalan dengan baik? Pertama, saya akan mencatat hasil pendekatan individual dengan para siswa dan memantau perubahan perilaku mereka setiap hari. Dan selanjutnya saya juga akan menetapkan aturan kelas yang baru di depan tulis dan secara konsisten menegakkan konsekuensi jika ada pelanggaran. Selain itu, saya akan meminta bantuan guru piket untuk lebih sering berkeliling saat jam istirahat. Baik, itu inisiatif yang sangat baik Bu untuk membangun lingkungan dan mendukung. Nah, lalu bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dan menerapkan rencana ini? Apa indikatornya? Indikatornya dalam tidak adanya laporan baru tentang bullying dari siswa atau guru lain. Saya juga akan mengamati semua suasana kelas, apakah siswa-siswa terlihat lebih nyaman dan akrab satu sama lain, dan yang paling penting adalah para korban terlihat lebih ceria dan tidak takut lagi saat ke sekolah. Benar. Nah, dan jika terjadi tantangan atau kesulitan dalam pelaksananya, apa yang akan Ibu lakukan? Jika saya merasa kesulitan, saya akan mencoba mengevaluasi kembali apakah pendekatan saya kurang tepat atau ada faktor lain yang belum berhasil atau belum saya lihat. Saya juga akan mencari referensi tambahan tentang penanganan bullying atau berdiskusi dengan sesama mahasiswa lainnya dan guru pembimbing lain. Jika masih belum menemukan jawabannya, saya akan menghubungi kamu lagi untuk selanjutnya. Tentu saja Bu, saya akan sangat menerima Ibu untuk menyampaikan keresahan Ibu. Lalu terakhir, siapa yang akan Ibu beritahu tentang kemajuan ini selain saya? Apa ada pihak lain yang perlu dilibatkan? Ini saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru BK untuk meminta masukan dan dukungan, terutama jika ada kasus yang lebih serius. Dan tentu saja saya akan melaporkan kemajuan ini kepada kamu. Baik, ide yang bagus ya Bu. Saya percaya Ibu punya potensi yang besar untuk mencapai tujuan ini. Lalu saya melihat komitmen dan rencana yang sangat matang dari Ibu. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya dan saya akan follow kembali 2 minggu dari sekarang untuk melihat perkembangannya ya Ibu. Baik, nah, terima kasih banyak atas bimbingan dan masukannya. Saya jadi lebih optimis sekarang untuk menangani kasus bullying di kelas saya. Sama-sama Bu, semangat ya. Saya tunggu kabar baiknya. Halo rekan-rekan semuanya. Setelah kita menyaksikan simulasi praktik coaching yang telah kami lakukan tadi, kini saatnya kita memaparkan hasil evaluasi kritis terhadap kinerja kami. Lalu evaluasi ini esensial untuk mengukur efektivitas proses coaching dan menjadi pijakan bagi perkembangan
pengembangan kompetensi kami di masa depan. Dimulai dari segi didaktik, kami mengevaluasi 3 aspek utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengenai pokok bahasan yang kami angkat, yakni isu yang berada dalam lingkup sekolah dasar, kami bersyukur coach kami secara eksplisit menyatakan bahwa pokok bahasan ini sangat relevan dan terfokus dengan permasalahan nyata yang sedang kami hadapi. Validasi ini menegaskan keberhasilan kami dalam mengidentifikasi inti persoalan yang tepat. Yang kedua, dari sisi tata bahasa yang digunakan, kami memprioritaskan penggunaan bahasa yang tidak hanya sopan, tapi juga lugas dan mudah dimengerti. Respons dari guru menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kami sangat efektif dan mampu menciptakan suasana komunikasi yang nyaman tanpa hambatan pemahaman. Ketiga, mengenai teaching approach atau pendekatan kami sebagai coach, kami teguh pada prinsip fasilitasi di mana coach mendorong untuk menemukan solusinya sendiri. Bukan kami yang mengarahkan atau memberikan instruksi. Guru mengkonfirmasi bahwa pendekatan ini itu sangat tepat, di mana pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan berhasil memicu refleksi mendalam dan eksplorasi ide-ide dari coach. Ini menegaskan bahwa kami telah menjalankan peran coach sesuai dengan etika profesionalnya. Yang terakhir, dalam didaktik, sistematika penyampaiannya mengacu pada alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, juga menjadi fokus evaluasi. Coach kami merasakan bahwa alur percakapan terstruktur secara logis dan runtuh, memberi arah yang jelas sepanjang sesi coaching, sehingga proses terasa efisien dan terorganisir. Beralih pada aspek metodik, yaitu cara dan metode yang kami terapkan. Dalam sesi kami berupaya keras untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot. Efektivitas pertanyaan-pertanyaan tersebut terlihat dari kemampuan coach untuk melakukan introspeksi mendalam dan secara mandiri merumuskan langkah-langkah solusi yang konkret. Akhirnya, pada aspek pendekatan psikologis, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif bagi coach untuk berbagi pengalamannya. Guru menyampaikan bahwa beliau merasa sepenuhnya didengarkan, dihargai, dan suasana yang tercipta sangat hangat serta bebas dari penilaian. Pencapaian ini krusial karena lingkungan yang positif merupakan prasyarat bagi keberhasilan proses coaching. Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan indikasi yang kuat bahwa praktik coaching yang kami jalankan ini telah memenuhi kriteria efektivitas dan profesionalisme yang kami targetkan. Saran dan masukan yang positif dari coach adalah aset yang tak ternilai bagi kami untuk terus mengasah dan menyempurnakan keterampilan komunikasi, pendidikan, serta coaching kami di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan praktik coaching yang telah kami lakukan. Melalui proses coaching berbasis model tirta ini, kami bersama coach berhasil untuk mengidentifikasi berbagai penyebab permasalahan terjadi dan merancang rencana aksi yang lebih variatif dan menarik. Kami berharap video ini dapat menjadi contoh positif bagi mahasiswa, pendidik, dan seluruh pihak yang peduli pada dunia pendidikan dasar. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.